Ada dua alasan vaksin COVID-19 penting. Hal itu dijelaskan oleh dokter spesialis paru RSA UGM, Astari Pranindyasari. Pertama, fakta kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat dengan jumlah kasus positif tercatat lebih dari 900.000. Hal itu juga didukung dengan fakta-fakta lain, seperti persentase kematian dan angka rata-rata positif di Indonesia yang melebihi standar rata-rata di dunia. Kedua, kondisi kenaikan ini, baik kasus positif dan mortalitas, terjadi bukan tanpa obat. Meskipun obat bagi pasien positif COVID-19 sudah banyak di Indonesia, mortalitas pasien tetap saja naik. Dari hal tersebut, Astari menyebut pihaknya memutuskan untuk kembali ke prinsip awal, yakni mencegah lebih baik daripada mengobati. Dari pencegahan itulah, posisi vaksin menjadi penting. Tentunya, hal itu diiringi dengan upaya pencegahan lain, seperti 3M dan 3T. Pandemi virus corona COVID-19 masih terjadi di seluruh dunia. Bersamaan dengan pandemi ini, muncul masalah yang tak kalah pelik, yakni misinformasi. Berita palsu dan hoax terkait COVID-19 ini disebut sebagai infodemik. Di semua negara, infodemik menimbulkan kerugian besar. Bahkan di Iran, ratusan orang tewas karena meminum metanol alkohol yang disebut bisa menyembuhkan pasien COVID-19. Tak hanya itu, saat ini banyak juga hoax bermunculan terkait vaksin COVID-19, sehingga ada potensi ada penolakan untuk vaksin jika diketemukan nantinya. Guna mencegah penyebaran COVID-19, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik atau IKP, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo RI, menjalankan peranan dalam menjalankan komunikasi publik terkait gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Ada 5 hal yang akan terus digaungkan kepada masyarakat. Di antaranya adalah jaga jarak, di rumah saja, cuci tangan dengan menggunakan sabun, masker untuk semua, hingga tak ada mudik dan piknik. Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan ada 1.402 kabar bohong atau hoax terkait COVID-19. Jumlah itu didapatkan dalam periode 23 Januari 2020 hingga 1 Februari 2021. Dari jumlah itu, hoax mengenai vaksin COVID-19 ada 97. Kemkominfo melakukan inisiatif untuk melawan konten-konten ini mulai dari hulu sampai hilir, kata Antonius Malau, Koordinator Pengendalian Internet Direktorat Jenderal Aptika Kominfo dalam keterangan tertulis Selasa 2 Februari 2021. Antonius mengatakan, di hulu, pihaknya memperkuat kapasitas masyarakat melalui program literasi digital yang kita sebut cyberkreasi. Tujuannya adalah untuk membekali masyarakat dengan keterampilan untuk mengetahui dan memilih konten yang benar. Sementara di tengah adalah dengan melakukan kerjasama dengan penyedia media sosial untuk melawan hoax. Terakhir barulah upaya takedown terhadap konten hoax, hingga upaya pemberian hukuman. Dia melanjutkan, dari banyaknya kasus itu, ada 104 yang telah dibawa ke ranah hukum. Kominfo juga melakukan patroli cyber yang bekerja 24 jam selama 7 hari dalam seminggu. Diawaki kurang lebih 100 orang yang menerima aduan masyarakat dan bekerja sama dengan 28 kementerian atau lembaga yang bermitra. Selain itu, media massa juga bekerja sama dengan Kominfo untuk mengecek fakta perihal hoax COVID-19. Pada umumnya, media massa memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan karena memiliki proses yang berujung pada kebenaran, kata dia. Marilah kita semua membantu pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Salah satunya dengan perang melawan hoax, karena hoax amat sangat berbahaya bagi masyarakat. Lalu, jangan ragu untuk melakukan imunisasi atau pemberian vaksin COVID-19 karena sangat bermanfaat untuk kita semua.